Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya. Selamat malam rekan-rekan dimanapun Anda berada, di Indonesia maupun di luar negeri mungkin. Pada malam hari ini saya melanjutkan vlog saya tentang sistem politik Indonesia, reformasi sistem politik Indonesia atau reformasi sistem politik bagian kedua, part 2. Saya menyambung vlog yang bagian pertamanya. Saya harapkan sebelum rekan-rekan menyimak, mohon berkenan kiranya like dan atau mensubscribe vlog video saya ini. Baiklah, langsung saja kepada materi pembahasan kita tentang reformasi sistem politik. Pada beberapa waktu lalu pada vlog bagian pertama saya berbicara terakhir dengan kesimpulan konsep Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan dengan konsep pembagian kekuasaan John Locke. Jadi kecenderungan yang saya tangkap, yang saya cermati berkaitan dengan penataan ketatanegaraan di Indonesia, cenderung saya melihat mengarah ke konsep Montesquieu, yaitu pemisahan kekuasaan. Karena kenapa demikian? Karena ada beberapa bagian pekerjaan atau urusan yudisial yang juga diperankan oleh eksekutif dalam hal ini selaku kepala negara. Itu yang pertama. Yang kedua juga ada bagian pekerjaan legislatif, urusan legislatif juga yang diperankan oleh eksekutif dalam konteks ketatanegaraan di Indonesia. Nah, itu yang bisa kita cermati pada vlog bagian pertama, dan saya akan melanjutkannya karena kita berbicara suprastruktur politik. Itu kaitannya dengan bagaimana kekuasaan didistribusikan. Mari kita belajar bersama, kita mencari pembanding berkaitan dengan konsep ideal pembagian kekuasaan atau distribusi kekuasaan dalam suatu negara, sehingga apa yang menjadi dalilnya Lord Acton bisa kita minimalisir. Apa itu dalil yang disampaikan oleh Lord Acton? Adalah power tend to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Nah, ini yang sangat riskan, yang harus kita berupaya maksimal bagaimana menghindari dalil yang disampaikan Lord Acton tadi. Kemudian kalau kita melihat sebagaimana tadi saya katakan, kita mencoba untuk membandingkan bagaimana sistem yang ada di tempat kita ini dengan negara-negara lain. Tentunya juga kita harus mempunyai referensi sebenarnya bagaimana latar sosial kita. Sebelum saya masuk ke latar sosial kita, latar sosial bagaimana kehidupan berbangsa asli bangsa Indonesia, bangsa Nusantara, kita coba membandingkan sistem-sistem dengan sistem-sistem pemerintahan yang lain, dengan sistem-sistem ketatanegaraan yang lain. Setelah saya mencoba untuk mencermati model yang paling mirip dengan Indonesia sebenarnya adalah Amerika. Mungkin juga senior-senior kita mengadopsi konsep-konsep yang diterapkan oleh Amerika. Namun kalau kita lihat Amerika, kita bandingkan dengan Indonesia, ada perbedaan mendasar. Mereka itu adalah negara republik federal, sementara kita ini adalah negara republik kesatuan. Itu yang perlu kita cermati bersama. Kemudian kalau kita coba bandingkan dengan Tiongkok misalnya, yang sama-sama kita orang Asia. Tiongkok itu republik, namun dia republik parlementer, meskipun di sana hanya ada satu partai tunggal. Nanti Tiongkok hampir mirip dengan Republik Vietnam. Kemudian kalau kita mencoba konfrontir atau bandingkan, tadi kita mencoba membandingkan dengan Amerika. Amerika adalah Republik Federal, tetapi yang lebih dekat lagi kemiripannya dengan Indonesia adalah Republik Filipina. Nah, Republik Filipina secara geografis berdekatan dengan kita, secara kultural juga memiliki kultur yang mungkin hampir sama, mirip-mirip.
Kemudian kalau kita komparasi dengan negara tetangga yang lain, ada Indonesia, ada Filipina yang dalam satu gerbong kemiripan sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan. Namun saudara ASEAN kita yang lain, misalnya Malaysia dengan Thailand, mereka menerapkan monarki konstitusional. Nah, kita bisa bandingkan bagaimana perkembangan ekonominya Thailand dan Malaysia, bagaimana perkembangan ekonomi Indonesia dengan Filipina. Kita bisa membandingkan itu. Kalau kita bandingkan dengan Amerika sangat jauh mungkin. Nah, itu yang perlu kita cermati. Nah, dari sana kita bisa memperoleh gambaran bahwasanya dari sisi kultural, sosiologis, sebenarnya kita memang dekat sekali dengan Thailand, kemudian Malaysia, Filipina, termasuk Singapura. Singapura sendiri di samping memiliki presiden, dia juga memiliki perdana menteri. Nah, ini yang perlu kita cermati. Artinya ketika kita membanding-bandingkan tadi berkaitan dengan bentuk negara dan bentuk pemerintahan, cenderung yang paling mirip dengan Indonesia akhirnya adalah Filipina. Tapi dari sisi pertumbuhan ekonomi, dari sisi kemajuan berbangsa dan bernegara, mungkin Filipina dan Indonesia ini kalau dibandingkan dengan Thailand dan Malaysia, kita bisa dikatakan kemungkinan besar kalah dalam hal percepatan pembangunan. Nah, ini kalau kita konfrontir, pertanyaannya apakah ini ada kaitannya dengan bentuk ketatanegaraan dan bentuk pemerintahan kita. Nah, ini perlu yang kita cermati. Karena secara sosiologis, kalau saya menangkap bahwasanya kita memang kultur kita adalah masyarakat guyub, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena kita adalah masyarakat guyub, kita itu juga adalah masyarakat yang mengedepankan hal yang bernama deliberatif atau musyawarah. Nah, ini yang dua poin yang perlu kita cermati bersama. Artinya ketika kita hubungkan dengan konsep atau teori pembagian kekuasaan, distribusi kekuasaan, itu sebenarnya condong kita tidak boleh memberikan kekuasaan mutlak kepada satu tangan. Nah, ini yang perlu kita cermati. Ini pun mungkin yang akan menguatkan kembali misalnya salah satu alasan atau pembenarnya misalnya bagaimana struktur pemerintahan pada masa Majapahit yang berjaya di tahun 1400-an Masehi. Meskipun Hayam Wuruk pada saat itu masih muda, tetapi justru kejayaan itu diperoleh Majapahit pada masa pemerintahan Hayam Wuruk tersebut. Mengapa demikian? Karena pada masa itu aristokrat yang ada di sekitar Hayam Wuruk, salah satunya panglimanya itu adalah Gajah Mada, betul-betul membantu raja. Artinya totalitas untuk berbuat untuk negara bangsa Majapahit pada masa itu. Nah, ini mungkin perbedaan mendasar yang perlu kita cermati berkaitan dengan distribusi kekuasaan. Artinya apa? Artinya pada masa Majapahit itu ada semacam pembagian kekuasaan yang diberikan kepada Mahapatih dengan Purohita, jadi para penasihat raja. Nah, itu yang perlu kita cermati perbedaan dengan struktur kita sekarang. Artinya apa? Artinya kembali ke distribusi kekuasaan, kata kuncinya kita harus berupaya tidak memberikan kekuasaan mutlak pada satu tangan di dalam struktur politik kita. Nah, kenapa demikian? Karena ketika kita memberikan kekuasaan yang lebih atau cenderung lebih banyak kepada salah satu lembaga negara, ini yang akan bisa mengakibatkan penumpukan kekuasaan dan rentan menimbulkan otoritarian. Itu yang perlu kita cermati. Kemudian kalau kita konfrontir sistem politik kita saat ini dengan teori pembentukan negara atau struktur negara dan struktur pemerintahan, sebagaimana pendapat Josh Jelinek yang mungkin mirip dengan Leon Duguin. Jadi mereka membagi, kalau Josh Jelinek membagi negara itu dalam menjadi dua bentuk, monarki dengan republik.
di mana dasar pembentukannya itu menjadi acuan. Kalau dia dasar pembentukannya adalah secara psikologis itu adalah perorangan, itu monarki, tetapi kalau yang membentuk negara itu adalah rakyat, itu dia mengarah ke bentuk republik. Nah, itu menurut Josh Jelinek. Kemudian kalau menggunakan terminologi atau teorinya Leon Duguin, itu ada dua bentuk. Bentuk monarki dengan bentuk negara, itu ada dua bentuk, monarki atau bentuk republik. Kemudian yang membedakan, alasan pembedaan ini adalah bagaimana berapa orang atau berapa lembaga yang berkuasa, itu yang menjadi dasar pembeda. Kemudian bagaimana proses pemilihan kepala negara. Jadi dua bentuk negara tadi yang disampaikan oleh Leon Duguin, itu bisa kita reka-reka apakah Indonesia masuk dalam bentuk republik absolut atau republik konstitusional atau republik terbatas atau republik parlementer. Kalau pendapat Duguin, ada tiga bentuk republik itu. Kalau republik parlementer pada saat ini kita tidak dalam bentuk itu. Meskipun mungkin pada masa demokrasi terpimpin kemarin, beberapa tahun yang lalu pada masa pemerintahan Bung Karno, kita sempat mengalami republik parlementer. Nah, pengalaman pada saat melaksanakan republik parlementer tersebut, karena euforianya kita sedang di awal kemerdekaan, masih diganggu oleh ex penjajah kita, baik Belanda maupun Jepang tersebut, sehingga yang kita butuhkan pada masa itu adalah bagaimana integralistik bisa dipertahankan, integritas bisa dipertahankan, kesatuan bisa dipertahankan, sehingga Bung Karno akhirnya meskipun beberapa kali menerapkan sistem presiden parlementer tersebut, akhirnya keluar dekret presiden menjadi demokrasi terpimpin. Itu masa pemerintahan Bung Karno. Kemudian ketika masa Orde Baru, jelas kita bisa mencermati bahwasanya pada masa Orde Baru itu kita cenderung, kalau menggunakan konsep atau teorinya Leon Duguid ini, kita bentuk negara dan pemerintahan kita adalah republik absolut, karena kekuasaan mutlak ada pada tangan presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Nah, kemudian kita perlu mengecek apakah pada masa ini setelah dilakukan konsolidasi demokrasi pasca Orde Baru, di awal reformasi kita melakukan konsolidasi politik, menata struktur ketatanegaraan kita, menata kembali struktur ketatanegaraan kita, dan menata kembali struktur pemerintahan kita. Apakah kita berada pada tataran republik absolut atau republik terbatas atau republik parlementer? Nah, kalau kita melihat menyikapi fakta di lapangan, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Setelah dilakukan konsolidasi politik di awal reformasi, posisi MPR yang tadinya adalah majelis tertinggi berubah menjadi lembaga tinggi. Jadi dia setara, padahal sebenarnya kalau kita mau jujur, pandangan pribadi saya, dengan bercermin dari latar sosial masyarakat Indonesia yang deliberatif dan masyarakat guyup, seharusnya posisi MPR itu tetap diberikan sebagai lembaga tertinggi negara, karena kedaulatan itu memang ada di tangan rakyat. Karena negara kesatuan republik ini, sebagaimana pendapatnya atau teorinya Josh Jelinek, bahwa ini dibentuk atas dasar keinginan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Artinya bentuknya pasti republik. Nah, tinggal memilih apakah bentuknya republik absolut atau republik terbatas atau republik parlementer, sebagaimana pendapatnya Leon Duguid. Kita cermati setelah konsolidasi, sebagaimana tadi saya singgung bahwasanya kita berbentuk republik. Kemudian apakah presiden ini sebagaimana pembagian kekuasaan tersebut, dia masih memegang kekuasaan lain? Perlu kita cek. Yang paling prinsip adalah kekuasaan hukum, karena kita sudah menentukan di dalam preambul kita, di dalam 7 kunci pokok negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah Indonesia adalah negara hukum. Berarti hukum adalah panglima tertinggi. Artinya lembaga hukum dalam hal ini yudikatif, ketika kita memilih bentuk negara hukum,
itu betul-betul lembaga yudikatif itu harus independen. Tidak boleh tidak boleh atau jangan sampai bisa diintervensi oleh pihak lain, apalagi pihak yang di luar sistem ketatanegaraan kita atau di luar kekuasaan kita secara formal. Nah, kalau kita mencermati hasil amandemen hingga amandemen keempat Undang-Undang Dasar, sebagaimana hal prinsip berkaitan dengan tujuan kita memberikan pembagian kekuasaan yang tegas kepada eksekutif, legislatif, dan yudikatif, terutama yudikatif, yang menjadi pekerjaan rumah kita sekarang untuk kita elaborasi, untuk kita perdebatkan. Pertanyaan yang mendasar adalah proses rekrutmen Hakim Agung. Proses rekrutmen Hakim Agung ini sebagaimana hasil konsolidasi, dimunculkanlah yang namanya lembaga komisi yudisial. Sementara regulasi yang mengatur proses rekrutmen anggota komisi yudisial ini diajukan oleh Presiden 14 orang, disampaikan kepada DPR selaku lembaga legislatif 14 orang itu untuk dipilih 7 orang. Artinya apa? Pertanyaan yang paling mendasar, apakah 14 orang yang disampaikan oleh Presiden kepada DPR itu bisa nantinya mewakili rakyat Indonesia dalam menegakkan konstitusi di Indonesia, menegakkan hukum di Indonesia. Karena Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, sementara pada sisi yang sama dia adalah lembaga eksekutif yang kedudukannya setara dengan yudikatif, dalam hal ini Mahkamah Agung. Karena proses rekrutmen para Hakim Agung ini diseleksi oleh komisi yudisial. Sementara komisi yudisial ini dipilih oleh Presiden, diajukan oleh Presiden 14 orang, diajukan ke DPR 14 untuk dipilih 7 orang. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar. Apakah 14 orang ini nantinya setelah dipilih oleh DPR menjadi 7 orang, dikembalikan ke Presiden 7 orang untuk dilantik menjadi anggota komisi yudisial, apakah 7 orang ini nantinya bisa fair play? Karena yang merekrut mereka komisi yudisial ini adalah Presiden yang notabene sebagai lembaga eksekutif. Nah, ini yang perlu kita cermati, yang masih menyisakan polemik dari sisi teoritis. Mudah-mudahan ada tanggapan, kemudian banyak yang ikut memikirkan ini dalam rangka kita mendorong konsolidasi sistem politik Indonesia, sehingga nantinya itu betul-betul terjadi check and balance dalam lembaga negara kita, baik itu akuntabilitas horizontal maupun akuntabilitas vertikal. Nah, itu mungkin hal yang bisa saya sampaikan pada vlog saya pada malam hari ini. Artinya pada malam hari ini saya men-stressing hubungan antara lembaga eksekutif, dalam hal ini Presiden selaku kepala pemerintahan, dengan lembaga yudikatif MA, yang notabene di antara lembaga yudikatif dan lembaga eksekutif tadi masih ada lembaga antara, bahasa saya adalah komisi yudisial, di mana komisi yudisial ini ternyata direkrut oleh eksekutif dengan legislatif. Nah, pertanyaan yang mendasar, apakah mereka ini KY ini memang bisa bekerja sesuai dengan keinginan rakyat? Karena yang merekrut mereka adalah eksekutif, dan yang menyetujui mereka untuk dilantik adalah legislatif, yang nantinya sementara setelah mereka lolos, mereka harus menegakkan aturan hukum yang berlaku di tanah air kita. Mungkin itu kesimpulan pada malam hari ini, dan nantinya saya akan lanjutkan untuk menyentuh lembaga-lembaga negara lainnya kaitannya dengan upaya untuk mendorong munculnya check and balance dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan kita, sehingga bisa terwujud yang namanya akuntabilitas horizontal. Apabila dalam penyampaian saya tadi ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan menyampaikan Pramesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.